ya teman-teman ya. Jadi saya akan sharing adalah yang lebih ke yang saya alami dan yang saya sharing kepada tim-tim saya semua ya. Teman-teman, ya saya sharing background saya di Pru ya. Sebelum di Pru, teman-teman, saya adalah seorang nasabah. Ya, saya adalah seorang nasabah di Prudential, ya, saya direkrut oleh leader saya, ya. Saya berterima kasih juga sama leader saya, walaupun dia tidak ada di sini, ya, Pak Wison, ya, yang telah merekrut saya ke Prudential, teman-teman. Nah, jadi sebelum saya di Prudential, saya adalah seorang nasabah. Nah, teman-teman, bagaimana saya bisa kenal Prudential? Ya, bagaimana saya bisa kenal Prudential? Saya itu adalah satu keluarga itu dilahirkan ya di kota Stabat ya. Kota Stabat itu kalau di Medan itu lebih kurang 1 jaman lah ya. Lebih kurang dari Medan 1 jaman ke kota Stabat, teman-teman. Jadi waktu itu kita satu keluarga tinggal di sana, teman-teman. Kita orang kampung ya. Nah, waktu itu kejadian, ada satu kejadian adik saya yang paling kecil, Irfan Tamrin. Ya, Irfan Tamrin itu waktu itu masih kecil. Kejadiannya sekitar, mungkin ya, sekitar 15 atau 16 tahun yang lalu. Saya juga lupa-lupa ingat. Waktu itu karena kita masih bandel-bandelnya, anak kecil itu kecelakaan, jatuh dari pohon, kakinya patah, teman-teman. Nah, kakinya patah, biasa ya, kalau kakinya patah, pasti kita dibawa ke rumah sakit operasi, ya. Jadi dioperasi, teman-teman, dioperasi oleh dokter yang paling terkenal saat itu ya. Oleh dokter yang paling terkenal saat itu, biaya operasi sekitar 15-16 tahun yang lalu sekitar 40 juta, teman-teman. Jadi biaya itu yang sangat besar ya, teman-teman ya. Walaupun saya sama Irfan ini sepupuan ya, jadi bukan kandung ya. Jadi kita sepupuan, teman-teman. Walaupun orang tua mereka cukup mampu ya, ada berbisnis sawit, tapi yang namanya uang cash, likuiditas itu juga ini ya teman-teman ya, juga kendala tiba-tiba butuh 40 juta untuk biaya operasi. Singkat cerita teman-teman, kita perobatan ya, biasa waktu perobatan itu pasti ada namanya keluarga yang datang ya, ada keluarga yang visit dan segala macam. Jadi waktu keluarga visit tanya, nggak ada asuransi ya? Kami bilang, nggak ada asuransi ya? Nggak ada teman-teman. Jadi nggak ada asuransi, nggak ada. Nah, sampai satu keluarga yang datang dia bilang, nggak ada asuransi, nggak ada. Oh ya udah gini aja. Nanti setelah keluar dari rumah sakit, saya kenalin nih agent asuransi, teman-teman. Saya kenalin agent asuransi yang baik lah atau bagus, teman-teman. Dia bilang begitu. Oke, karena kita dikenalin keluarga, pasti kita mau dong terima gitu. Nah, pertanyaannya, apakah selama ini kita pernah diprospek sama agent asuransi nggak? Pernah, teman-teman. Pernah. Tapi karena kita masih orang kampung, masih tinggal di kampung, kita nggak percaya, teman-teman. Bagaimana premi 1 juta itu bisa klaim misalnya 100 juta, bisa UP dan segala macam, kita nggak percaya. Jadi kita sudah pernah ditawari sama asuransi, pernah dikasih proposal, nah agentnya nggak follow up. Nah, intinya agentnya nggak follow up, teman-teman. Ya, nah, jadi setelah keluar dari rumah sakit, teman-teman, ya setelah keluar dari rumah sakit, saya ya dan keluarga itu ya teman-teman ya sudah mengerti biaya yang begitu mahal. Nah, selama ini teman-teman, selama ini ya kita sebagai seorang agent pasti kita itu ya rata-rata kita yang follow up, kita yang kejar nasabah. Betul teman-teman? Kita yang kejar nasabah ya. Nah, karena kita sudah pernah biaya yang begitu mahal, teman-teman, biaya yang luar biasa, akhirnya teman-teman nasabah yang kejar agent. Nah, ini luar biasa teman-teman. Biasanya kita sebagai agent, kita kejar nasabah, tapi teman-teman, ini adalah nasabah kejar agent ya. Jadi kita sekeluarga kita telepon, halo Pak, kapan bisa datang ke rumah, kita mau masuk asuransi. Sampai segitunya teman-teman ya. Si agentnya bilang, oh ya udah nanti saya atur waktu datang. Ya udah nanti saya atur waktu datang teman-teman. Jadi kita juga follow up lagi ya teman-teman ya. Jadi bukan agent saja yang bisa follow up, nasabah juga bisa follow up teman-teman ya. Jadi kita follow up kapan mau datang Pak ke rumah. Jadi singkat cerita si agent datang teman-teman, si agent datang habis itu teman-teman nggak banyak prospek lagi karena kita sudah pernah kejadian, betul ya, kita sudah pernah kejadian habis biaya begitu besar, habis itu langsung masuk segala macam, cuma kaki yang patah itu kemarin ya itu kena substandard. Jadi kita nggak terlalu ngerti dulunya substandard segala macam atau exclusion, kita nggak terlalu ngerti teman-teman. Pokoknya bisa klaim bisa dan segala macam. Singkat cerita teman-teman, kita closing semua lima orang ya, sekali closing 5 orang, semua bayar tahunan teman-teman ya. Waktu itu closingnya ya si agent biasa-biasa aja teman-teman. Tapi saya sangat-sangat yakin kalau si agent itu pasti mobil yes teman-teman. Ya seperti kita hari ini ya, direferensiin sekali datang closing langsung 5 langsung bayar tahunan yes teman-teman. Ya seperti itu ya, saya sangat percaya seperti itu. Nah singkat cerita teman-teman, sesudah jadi nasabah biasa ya teman-teman ya, mau direkrut jadi agent ya, mau direkrut jadi agent teman-teman. Saya menolak ya. Saya adalah orang yang cukup bandel ya. Saya sangat menolak agent asuransi. Saya nggak mau bergabung di asuransi teman-teman. Tapi produknya saya mau beli. Produknya saya mau beli. Tapi kalau untuk jadi agent saya tidak akan mau teman-teman ya.
Nah, saya asik dikejar untuk join di Prudential, untuk jadi sebagai agent. Ya, saya nggak akan mau seperti itu. Nah, saya bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar ya, teman-teman ya. Perusahaannya cukup besar. Dia punya cabang itu di 32 negara. Ya, dia punya cabang itu di 32 negara. Juga perusahaannya sudah public listing di Singapura, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin perempuan ya ada tahu minyak goreng Sania, Fortune itu punyanya mereka, grupnya mereka. Saya kebetulan di divisi pupuknya teman-teman. Ya, jadi saya bekerja di perusahaan itu. Kantornya di Medan di JW Marriott teman-teman. Jadi saya cukup lumayan ya teman-teman di sana. Nah akhirnya direkrut saya nggak mau teman-teman. Ya karena terlalu sering direkrut, terlalu dikejar-kejar teman-teman. Akhirnya saya nyerah. Oh ya udah, saya jadi agent, saya nyerah, saya jadi agent teman-teman, ya. Akhirnya saya tanda tangan aplikasi segala macam dan teman-teman ya 11 tahun yang lalu jadi agent sama sekarang itu totally different ya, totally berbeda. Proses segala macam totally different. Dulu misalnya ya, dulu sebelum AAJ kita boleh jualan, ya sekarang nggak bisa teman-teman. Ya. Nah, jadi saya jadi agent, saya nyerah teman-teman, ya udah saya jadi agent dan segala macam. Nah, saya jadi agent teman-teman 11 tahun yang lalu itu demi menghindari kejaran. Demi menghindari yang namanya dikejar-kejar jadi agent asuransi teman-teman ya. Nah akhirnya saya tanda tangan segala macam, singkat cerita saya nggak jalan, saya nggak mau ikut training segala macam, nggak mau teman-teman, dan saya memang nggak akan ikut terlibat ya karena memang saya nggak punya hati di Prudential teman-teman. Akhirnya teman-teman ya, akhirnya singkat cerita saya tiap minggu saya datang ke Medan itu kan ngekos ya, saya sambil kerja saya sambil ngekos. Saya setiap minggu itu saya pulang ke kampung saya ya, lebih kurang naik kereta itu 1 jaman lah ya. Saya dulu datang ke Medan ngekos, saya juga nggak punya mobil ya, saya naik kereta teman-teman ya. Jadi saya pulang lebih kurang 1 jaman. Nah singkat cerita setelah bergabung itu sekitar 6 bulan atau berapa bulan, saya pulang ke kampung saya dapat surat dari Prudential teman-teman ya, saya dapat surat dari Prudential, saya baca, singkat cerita terima kasih bla bla bla. Intinya teman-teman, surat itu surat apa? Surat terminasi teman-teman. Karena ada nggak mencapai bla bla. Begitu saya baca surat terminasi itu saya sangat senang. Saya bilang, yes, kenapa surat ini baru langsung datang ya? Maunya begitu saya sign, besoknya langsung datang. Jadi saya sudah diterminasi sama Prudential ya, karena nggak capai target dan segala macam teman-teman. Saya sangat senang sekali. Kenapa? Saya bersyukur bahwasanya kalau saya diterminate, saya nggak akan dikejar lagi jadi agen asuransi ya. Singkat cerita teman-teman, ya surat itu datang, saya happy. Kemudian saya Senin ya, Minggu sore saya balik lagi ke Medan teman-teman, karena Senin pagi mau bekerja. Nah setelah itu teman-teman ya, setelah datang surat terminasi segala macam, kemudian leader saya cari saya lagi ya teman-teman ya, leader saya cari saya lagi, dia tanya, bro, ini gimana kok bisa sampai diterminasi? Dia selalu jawaban agent tuh apa? Ya memang saya nggak rezeki di sini, kamu yang rezeki di sini. Ya setiap orang punya rezekinya masing-masing. Kalau semua orang jadi nasabah, semua orang jadi agent, siapa jadi nasabah dan sebagainya, teman-teman. Jadi jawabannya standar. Ya sampai hari ini saya mereka juga jawabannya seperti itu teman-teman. Ya kalau semua orang punya rezeki dan segala macam beda-beda seperti itu. Nah singkat cerita teman-teman ya, leader saya itu ya dia mengajukan 3 pertanyaan. Ya, dia mengajukan 3 pertanyaan yang membuat saya berpikir ulang tentang profesi ini, teman-teman. Ya, jadi waktu itu kita ketemu ngobrol makan, ya, dia tanya begini, lu nggak prospek teman-teman lu di kantor? Saya bilang enggak lah, kantor itu sudah full cover segala macam, ya, susah segala macam nggak mau. Padahal teman-teman saya cuma bilang gini, bro, nanti lu kalau mau masuk asuransi cari saya ya di kantor ya. Nah, saya cuma seperti itu, karena saya memang nggak pernah prospek. Saya cuma, lu kalau mau masuk asuransi cari saya, teman-teman. Saya memang nggak pernah prospek. Dia bilang, kalau teman kos, teman kos, bayar kosnya saja sudah sulit, bagaimana di prospek, teman-teman. Ya, intinya saya cuma excuse, teman-teman. Ya, saya nggak memang mau. Nah, dia tanya sama 3 pertanyaan seperti ini, teman-teman. Sebelum dia tanya 3 pertanyaan kepada saya, dia kasih lihat saya itu namanya income statement ya. Itu ada SMS banking ya. Dia masuk di Bank Permata. Jadi waktu 11 tahun yang lalu, teman-teman, saya start di Prudential itu umur sekitar 24 tahun, 25 tahun. Ya, 24, 25 lah. Sekitar itu, teman-teman. Nah, jadi dia kasih saya lihat SMS-nya. SMS-nya itu ada komisi, income ya. Zamannya dulu, komisi itu 1 bulan 2 kali. Sekarang 4 kali, teman-teman. Ya, dulu 2 kali, sekarang 4 kali. Dia kasih lihat, saya lihat, wah, income-nya itu minggu pertama itu atau komisi pertama itu 20 juta, teman-teman. Saya hitung nol-nolnya, waduh, luar biasa, pas 20 juta. Saya berpikir 2 juta, rupanya 20 juta, teman-teman. Saya bilang, enggak, gede banget. Dia bilang, enggak, ini komisi hanya keluar
satu kali. Dia kasih lihat lagi yang akhir bulan. Nah, dia lagi lihat lagi akhir bulan juga sama, sekitar 20 juta, total 40 juta. Waduh, saya kaget ya teman-teman ya. Maksudnya dengan seorang anak muda, jadi leader saya itu ya di atas saya itu sekitar mungkin 3-4 tahunan ya. Wah, income-nya bisa seperti itu seorang anak muda. Saya bilang nggak mungkin, bro. Kenapa nggak mungkin? Saya bekerja di perusahaan yang raksasa, sahamnya sudah listing di Singapura, itu gajian setahu saya, GM-nya juga satu kali. Ini kamu kok bisa dua kali? Nah, dia kasih lihat lagi ya bulan-bulan sebelumnya. Wah, saya berpikir, iya benar ya, income-nya seperti itu. Dan dia juga bilang ya, oh ini income-nya nggak seberapa. Kamu coba main-main ke kantor saya, itu punya income yang lebih gede juga banyak, dia bilang ya, anak-anak muda. Nah, di situ saya mulai agak, oh bisa begitu ya, teman-teman. Dia tanya pertanyaan pertama begini, bro, saya mau nanya nih sama kamu begini. Misalnya nih, kamu bekerja, oke? Lu bekerja, oke, saat ini. Ya, lu bekerja di perusahaan ini ya di usia lebih kurang 24-25 tahun. Ya, saya mau nanya, kira-kira kamu kerja berapa lama baru bisa punya income segini? Dia bilang, lu nggak usah jawab deh, lu nggak usah jawab. Lu lu cukup dengerin aja, nanti lu pulang, lu jawab sendiri. Lu mau kerja berapa lama biar lu bisa punya income segini? Oke? Kedua, dia tanya, ya, bro, lu kan umur 24-25. Suatu saat lu kan mau berumah tangga. Benar ya? Benar. Umur berapa? Umur 30 lah, saya bilang standar. Oke, berarti kan 5 tahun lagi ya, lebih kurang 5 tahun. Oke, berarti dalam 5 tahun itu lu punya dua pilihan. Ya, lu punya dua pilihan. Menurut kamu dengan kondisi kamu sekarang itu, 5 tahun lagi bisa mewujudkan apa yang kamu mau nggak? Enggak. Berarti punya dua pilihan dong. Pilihan pertama itu adalah meritnya umur 30 ditunda nih. Jadi 32, 33, 35, 34, atau mungkin dan seterusnya teman-teman. Ya. Atau teman-teman, ya pilihan kedua adalah menambah income. Lu jawab sendiri. Ya. Pertanyaan ketiga, anggaplah kamu sudah benar-benar serius ya di Prudential, sudah ikut training segala macam, dan kamu gagal, kamu ada rugi apa enggak, teman-teman? Ada rugi nggak, bro? Dia bilang ya seperti itu. Nah, saya berpikir benar ya, pertanyaan pertama itu kita mau kerja berapa lama bisa punya income seperti dia. Kedua itu ya, kira-kira mau umur berapa, merit, ya income sekarang bisa nggak? Logikanya masuk nggak? Yang ketiga itu adalah, kalau lu sudah bekerja, ya, lu sudah mati-matian berjuang di Prudential, kalau lu gagal, ada nggak yang lu korbankan selain waktu dan segala macam. Akhirnya saya, benar ya. Nah, singkat cerita, saya pulang ke kos, ya, saya pikirin, saya renungi benar, teman-teman, ya. Akhirnya saya hubungi leader saya bilang saya mau serius di Prudential. Nah, dia bilang begini, ya udah, lu kalau memang mau serius di Prudential, lu ikut sistem deh, lu ikut belajar. Nah, saya mulai ikut training di Prudential, belajar segala macam, teman-teman, ya. Dan 11 tahun yang lalu trainingnya tidak canggih seperti sekarang ya teman-teman ya, tidak canggih seperti sekarang. Sekarang sudah luar biasa teman-teman. Nah, jadi saya ikut training segala macam. Nah, dulu ya begitu saya mulai Prudential ya, saya punya income itu tambahan dari Prudential itu karena kan saya sambil bekerja, saya sambil part time itu income-nya lebih kurang tambahan 1 juta. Wah, itu senang sekali ya teman-teman ya. Dapat gaji juga dapat tambahan income yang 1 juta. Nah, saya begitu punya income 1 juta, leader saya tanya lagi, nih, ya, lu sudah punya income 1 juta. Part time saja punya income 1 juta. Apalagi kalau full time. Nah, saya diajak untuk full time. Nah, saya menolak luar biasa ya. Saya berpikir, ya, saya bisa dapat dari sini, saya bisa dapat dari sini, kenapa harus full time? Ya. Dan dia ingatin 3 pertanyaan itu lagi ke saya. Akhirnya, teman-teman, saya putusin bahwasanya untuk full time di Prudential. Begitu saya putusin untuk full time di Prudential, tantangan yang luar biasa pasti datang dari orang terdekat kita. Karena mereka tidak satu dunia dengan kita ya. Saya bilang saya mau full time, pasti banyak tantangannya dan segala macam. Tapi kalau hari ini orang tua kita adalah agency owner yang sukses, pasti anaknya didorong ya. Karena kita berbeda dunia dengan lingkungan sekitar dan orang-orang tua kita dulu. Jadi mereka begitu sayang ke kita, sehingga mereka tidak mau kita terluka sebenarnya, teman-teman. Ya. Nah, singkat cerita, saya bilang gini, ya udah, kasih saya kesempatan 1 tahun. Kalau saya benar-benar berjuang, 1 tahun itu saya gagal, ya saya usia 24-25 tahun itu saya masih bisa kerja sama orang dong. Saya masih bisa jadi sales, saya bisa kemana-mana. Karena kan masih usia muda, baru berumah tangga. Saya bilang seperti itu. Singkat cerita, saya full time di Prudential, teman-teman. Habis itu saya fight, saya ikut sistem, saya belajar, ya. Dan akhirnya saya bisa promosi UM, ya teman-teman, ya. Saya bisa promosi UM, saya bisa SUM, Star Club, Double Star Cup, dan segala macam sampai hari ini, teman-teman. Yaitu adalah sedikit background saya di Prudential. Nah, saya memulai Prudential itu dengan harus door to door ya. Saya harus door to door. Kenapa? Karena saya datang dari luar kota, datang ke kota Medan itu sama sekali nggak punya kenalan, sama sekali nggak punya
database ya teman-teman ya, nggak punya database. Jadi mau nggak mau saya harus mulai dari door to door, door to door, door to door ya teman-teman ya. Sekarang sudah beda sistemnya, tapi dulu saya memulai dengan door to door teman-teman ya. Oke, itu pertama background saya teman-teman. Yang kedua yang saya akan sharing kepada teman-teman lagi adalah mengapa Prudential ya teman-teman ya. Nah, bagi kita yang sudah orang lama teman-teman, yang sudah 11 tahun, pernah merasakan masa transisi ya, masa-masa transisi sebelum dan sesudah. Nah, saya sharing ke teman-teman ini adalah sedikit masa transisi yang mungkin teman-teman ada yang pernah ngalami, ada yang belum pernah ngalami ya. Jadi saya mungkin dari senior leader itu pernah berada di era yang berbeda. Era sekarang itu adalah era yang sangat-sangat luar biasa bagi Prudential, teman-teman. Ya, era 11 tahun lalu itu ya era yang kurang enak. Era sekarang itu luar biasa. Anda lihat fakta-fakta yang ini, teman-teman. Ya, saya kasih fakta-fakta ya di Prudential. Kenapa era sekarang ini luar biasa, teman-teman ya. Nah, Anda lihat ya, LinkedIn ya, zamannya dulu teman-teman ya, LinkedIn itu tidak bisa 3 kali lipat ya, UP-nya sekian, LinkedIn-nya sekian. Kalau sekarang kita jual LinkedIn mungkin UP 20 juta, LinkedIn-nya bisa 1M, 2M, 3M dan segala macam. Zaman dulu nggak bisa teman-teman. Itu totally beda. CCB Prutop ya, dulu belum ada Prutop, CCB juga sama. Seingat saya itu cuma di lock ya, dikunci 3 kali, nggak bisa lebih dari UP teman-teman. Ya, hospital plan zamannya kami ya itu plan A, plan B ya. Itu mau minta keluar sesuai tagihan, itu nunggunya bertahun-tahun. Kompetitor itu sudah kemana-mana, jual sesuai tagihan itu sudah kemana-mana teman-teman. Kita itu masih belum, masih plan A, plan B, plan A, plan B teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita Prudential sudah keluarin sesuai tagihan, ada pro solusi sehat yang luar biasa lagi, teman-teman. Ya, jadi itu sudah komplit banget. Sekarang juga kita punya tradisional ya, teman-teman ya, ada Pro Cinta, Pro Warisan, PCB 88, PSS, Pro Cerah, dan terbaru ya. Dan terakhir kita punya Pro FOS, teman-teman. Bisa upgrade, submit, rekrut kapan saja, di mana saja. Zamannya kita, teman-teman, upgrade itu harus 1 tahun. Ya, harus tunggu ulang tahun polis dan segala macam. Kalau begitu kelewatan 1-2 bulan, belum tentu bisa upgrade lagi. Kalau sekarang kita bisa anytime. Ya, submission juga sama melalui Pro FOS. Saya ingat sekali awal-awal saya pertama kali mau start club, ya dari kantor agensi kami itu di bulan 12 pertengahan sekitar pertengahan atau segala macam itu submission itu tidak melalui apalagi ya pengiriman ya, langsung bawa berbox-box SPAJ untuk datang ke Jakarta submit teman-teman. Bayangin ya, bawa itu di packing ya di kota Indomie itu ya dari satu agensi dikumpul misalnya 3 hari bawa ke Jakarta untuk submit. Tapi sekarang teman-teman ya luar biasa. Jadi Prudential saya pernah merasakan era sebelum dan sesudah. Makanya sekarang saya benar-benar merasakan Prudential itu luar biasa. Prudential luar biasa, teman-teman. Ya, zaman orang yang pernah merasakan transisi tahu sekarang sama dulu itu bedanya jauh sekali, teman-teman. Dari segi produk saja itu udah jauh luar biasa. Dari segi produk, dari segi sistem apalagi, teman-teman. Apalagi dari segi sistem. Jadi mengapa Prudential, saya bilang Prudential ini luar biasa, teman-teman. Ini adalah benar-benar luar biasa banget ya. Karena kita pernah merasakan sebelum dan sesudah. Sehingga faith, keyakinan kita itu luar biasa. Ya, jadi Prudential itu benar-benar komplit ya. Saya nggak bahas dari Prudential number one, dari RVC, saya nggak akan bahas seperti itu. Tapi saya akan bahas apa yang saya rasakan dari Prudential sebelum dan sesudah. Jadi mungkin yang pernah ngalami seperti saya benar-benar ngerti. Sebelum Prudential itu bagaimana dan sesudah saat ini bagaimana, teman-teman. Ini yang benar-benar kita rasakan, benar-benar komplit. Ya, kita dulu mau jual hospital plan aja gila ya. A, B, kompetitor sudah sampai kemana-mana, kita juga masih seperti ini, masih seperti ini. Tapi sekarang kita benar-benar market leader dan kita punya produk yang benar-benar lengkap ya. Ditambah dengan Prufos yang begitu luar biasa. Ya teman-teman, ditambah dengan Prufos yang begitu luar biasa. Nah, mengapa Prudential? Karena alasan-alasan seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau perusahaan raksasa segala macam, saya rasa teman-teman bisa baca di investor dan segala macam. Ya. Oke, next, teman-teman. Ya. Nah, selain mengapa Prudential, teman-teman, ya, saya akan bahas mengapa bisnis asuransi, teman-teman. Ya, mengapa bisnis asuransi. Ya, mengapa bisnis asuransi, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang pernah lihat data seperti ini ya. Mungkin ada pernah lihat data seperti ini di tahun lalu ya. Saya cuma munculin data lagi ke teman-teman ya. Saya sangat bersyukur ya ada di bisnis asuransi, benar-benar bersyukur. Di masa pandemi seperti ini, teman-teman, benar-benar kelihatan
mana bisnis yang bisa survive, mana bisnis yang nggak bisa survive ya teman-teman ya. Sebelum COVID, saya sangat yakin kepada asuransi, bisnis asuransi. Di masa COVID, menguatkan saya akan bisnis ini, teman-teman. Jadi sebelum COVID, saya sangat yakin kepada asuransi. Di masa pandemi seperti ini, makin menguatkan saya akan asuransi. Ya, kita bisa lihat sekarang ya, teman-teman ya, di berita segala macam ya, orang kaya jual aset dan segala macam. Kita bersyukur ya, saya masih bisa lihat teman-teman ada yang beli mungkin mobil baru, ada mungkin yang beli rumah dan segala macam, teman-teman. Jadi asuransi itu luar biasa. Kalau teman-teman lihat asuransi itu ada di between the fall and the rise, teman-teman. Jadi sebenarnya uang itu nggak kemana-mana. Uang itu hanya berpindah, teman-teman. Ya, jadi asuransi itu bisa masuk ke bidang yang mana. Contoh misalnya ya, 3-4 tahun yang lalu, teman-teman, ya, di Sumatera itu banyak orang prospek adalah toke sawit. Punya sawit, teman-teman. Ya, punya sawit. Jadi trennya sawit. Tapi sekarang, teman-teman, kalau bisnisnya misalnya sekarang pandemi, bisnisnya yang apa yang masuk, kita bisa ke sana. Tapi kalau kita bisnis biasa, belum tentu kita bisa seperti itu. Ya, misalnya hari ini kita sawit, besok kita jadi pengusaha baju kan nggak bisa. Tapi kalau asuransi kita bisa masuk ke bidang mana saja. Ya, the fall and the rise kita bisa masuk, teman-teman. Jadi benar-benar sebelum pandemi dan sesudah pandemi ataupun sekarang pandemi makin menguatkan saya. Ya, saya sekitar kayaknya sekarang bulan 7 ya, kayaknya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, saya pernah chatting sama Acong ya. Waktu itu capai MDRT Beijing ya, saya juga capai MDRT Beijing ya, yang harus berangkat. Saya bilang, bro Acong, ini kita nggak berangkat dikasih apa? Dikasih cash out ya? Ya mungkin, dia bilang nggak tahu, mungkin dikasih cash out gitu ya. Saya bersyukur ya, dari teman-teman Inggris itu ada yang capai ya, saya tahu ya. Nah, kita itu kayaknya di cash out itu sekitar 16 jutaan. 16 jutaan, teman-teman, di cash out dari yang MDRT Beijing. Teman-teman bisa bayangkan di saat sekarang ya, mendapatin duit 16 jutaan cash, saya yakin nggak bukan hal yang gampang ya di tengah yang survive yang kondisi seperti itu, teman-teman. Tapi Prudential bisa kasih kita cash out dari Beijing, itu sangat bersyukur. Kemudian capai yang early MDRT ya, kemarin saya capai yang early MDRT, dapat lagi tambahan mungkin 10 juta dan akhir tahun dapat lagi, teman-teman. Jadi dari satu MDRT aja tuh benar-benar kita punya income tuh luar biasa, teman-teman ya. Dapat cash out Beijing itu sekitar 16 jutaan, early MDRT 10 juta belum keluar ya. Jadi teman-teman, bisnis asuransi ini di tengah pandemi ini makin menguatkan saya bahwa bisnis ini benar-benar luar biasa. Nah, saya ada mengutip ya research dari Inventure ya tentang outlook industri asuransi 2021, teman-teman ya. Sebelum pandemi, teman-teman bisa lihat ya, before March 2020, fokus orang itu, kelebihan orang itu ya, atau maksudnya kebutuhan orang ini namanya piramida Maslow ya. Sebenarnya ini adalah piramida Maslow ya. Fokusnya orang itu adalah kebutuhannya itu lebih ke leisure ya, lebih ke leisure. Misalnya makan-makan cantik, upload ke Instagram, ya, nonton konser, hiburan dan segala macam, teman-teman. Tapi sekarang pandemi, teman-teman, orang mulai ke bawah, ke basic ya, adalah psikologi, sandang pangan papan, sama safety, termasuk asuransi di dalamnya. Jadi kebutuhannya, teman-teman, back to basic. Psikologi, safety. Jadi asuransi itu sudah jadi sangat kebutuhan. Sebelum pandemi, fokus orang itu ke leisure. Jalan-jalan ke luar negeri, ya makan-makan di kafe, dan segala macam. Sekarang, teman-teman, mereka semua safety. Ya, psikologi needs. Jadi benar-benar luar biasa ya, teman-teman ya. Back to the bottom of pyramid. Kebutuhannya kembali lagi ke dasar ya. Kemudian teman-teman, nah ini pandemi, financial planning awareness is rising. Jadi teman-teman, di tengah pandemi ini adalah kesadaran untuk pengelolaan keuangan itu meningkat. Termasuk dana darurat, asuransi, pengeluaran ya teman-teman. Jadi pekerjaan kita itu luar biasa ya teman-teman ya. Di tengah pandemi ini makin membuktikan bahwasanya bisnis asuransi itu benar-benar luar biasa. Karena bisnis asuransi itu termasuk ke dalam financial ya teman-teman ya. Nah ini juga sama teman-teman, saya kutip artikelnya, insurance is now becoming a necessity. Jadi asuransi jiwa dan kesehatan dianggap semakin penting teman-teman. Ya benar-benar saya rasa kalau zaman pandemi seperti ini, tidak ada orang bilang asuransi nggak penting. Semua bilang asuransi pasti luar biasa. Semua bilang asuransi pasti penting teman-teman. Karena kita tahu ya, pandemi seperti ini bukan hanya menguras ekonomi ya,
mental dan segala macam juga sama. Jadi asuransi itu benar-benar luar biasa ya. Nah, ini terakhir ada saya kutip consumer fear during COVID ya, teman-teman. Jadi bukan hanya masalah kesehatan, mereka juga banyak khawatir dari segi income, kesehatan keluarga, stabilitas daripada keuangan keluarga, personal health, ekonomi, dan segala macam, teman. Jadi, ini research yang dikeluarin adalah outlook daripada industri asuransi di 2021 dan ke depan. Jadi, saya kasih teman-teman data, jadi teman-teman bisa langsung lihat. Ya, jadi menguatkan teman-teman kenapa harus bisnis asuransi, ya teman-teman. Nah, dan kenapa bisnis ini luar biasa. Karena fondasi daripada bisnis ini, core daripada bisnis asuransi itu adalah resiko. Ya, selama masih ada resiko, selama ini bisnisnya masih akan tetap berjalan. Ya, kemudian teman-teman, ya, setelah saya sharing adalah mengapa bisnis asuransi, ya, saya akan sharing mengenai tantangan seorang agen asuransi. Tantangan agen asuransi, teman-teman, saya akan sharing dari perspektif yang berbeda. Saya nggak akan sharing dari ditolak, dijauhi, itu saya rasa setiap speaker udah banyak sharing lah ya. Ditolak, tantangannya, down, segala macam, itu saya rasa umum ya. Saya akan coba bawa teman-teman ke perspektif yang lebih beda. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, mungkin di antara teman-teman itu, atau mungkin di antara yang pernah dengar itu adalah tantangan itu mungkin dari fintech ya. Apakah teknologi akan menggantikan agen, teman-teman? Apakah peranan teknologi bagi agen asuransi? Mengapa nasabah mau memilih agen daripada fintech? Mengapa sulit bagi nasabah membeli di fintech? Ya, mungkin ini beberapa pertanyaan-pertanyaan di mindset teman-teman, bahwasanya di era ke depan, apakah bisnis asuransi, profesi agen asuransi itu masih relevan tidak? Masih bisa nggak? Bagaimana fintech dengan agen itu bagaimana sebenarnya? Ya, ada kekhawatiran seperti itu atau bagaimana? Ya, teman-teman. Nah, ada satu research yang dikeluarkan oleh MDRT di bagian teknologi, teman-teman. Research dari ini mengatakan apa, teman-teman? Saya kasih datanya, bahwasanya can fintech and human financial advisor coexist? Bisa nggak, teman-teman? Bisa, ya. Jadi kebanyakan ya, orang 71% masih lebih memilih adalah financial advisor atau agent. 71%, teman-teman. Ya, lebih memilih. Ini adalah research yang dikeluarkan oleh MDRT, ya, di bawah teknologi, teman-teman. Tapi nasabah memilih agent karena apa, teman-teman? Ya, nasabah memilih agent karena ini, teman-teman. Isunya ya, Anda lihat ya. Opportunity to establish trust, build a relationship. Jadi, teman-teman ya, nasabah memilih agent karena punya kesempatan itu untuk membangun hubungan sesama manusia. Ya, high level of human interaction, ease of communication. Karena kita manusia itu punya ya empati, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah research yang dikeluarkan oleh MDRT, bahwasanya robot itu sebenarnya tidak bisa, atau AI, artificial intelligence, itu sebenarnya tidak benar-benar bisa menggantikan manusia. Ya, karena kenapa? Kita punya kehubungan untuk empati dan segala macam. Mengenai seorang nasabah membeli ya di financial technology, pasti ada, tapi menurut saya chance-nya nggak terlalu besar ya. Kenapa? Karena membeli asuransi itu adalah delay gratification, itu adalah produk delay gratification. Ya, delay gratification artinya begini, kalau teman-teman mungkin hari ini beli mobil, mobilnya datang, Anda bisa langsung nikmati. Tapi kalau asuransi Anda beli, nggak bisa langsung dinikmati. Jadi delay gratification. Jadi butuh seorang agent yang bersama-sama itu bisa membantu mereka memutusin. Ya, kalau produk lain, dia nggak delay gratification. Teman-teman mungkin beli tes LV, bisa langsung pakai dan segala macam. Tapi kalau asuransi, itu adalah produk yang delay, teman-teman. Sehingga butuh seorang agent untuk meyakinkan, untuk sama-sama membuat keputusan. Dan di masa klaim, di masa mengalami resiko, hanya agent atau manusia yang sama-sama punya empati, sama-sama punya ya energi, emotion untuk bersama-sama melewati resiko kepada nasabah, teman-teman. Ini adalah research dari MDRT, ya. Dan terakhir, teman-teman, ya, setelah saya sharing tantangan seorang agen asuransi, teman-teman, ya, saya akan terakhir dengan era pandemi, ya sekarang era pandemi. Banyak orang bertanya, apa sih yang harus dilakukan di era pandemi? Ya, banyak yang sudah sharing ya, harus chat dengan nasabah, harus pendekatan, harus ini dan segala macam, teman-teman. Ya, itu juga saya rasa juga sangat-sangat banyak sekali yang sharing ya, seperti itu ya. Harus bisa kasih perhatian ke nasabah dan segala macam. Ya, saya akan coba juga
melihat dari perspektif yang lain, ya teman-teman. Nah, saya mau tanya teman-teman di sini, apakah ada yang mengenal orang ini, teman-teman? Boleh dicek? Nggak ada, bro. Apakah ada yang mengenal orang ini? Nggak ada. Kakeknya Acong. Ada yang kenal? Nggak ada. Nggak ada ya, kayaknya nggak ada yang kenal ya. Kalau yang ini? Oh, Albert Einstein. Nah, pertanyaannya, kenapa ada satu yang kenal, ada satu yang nggak kenal, teman-teman? Ya, yang sebelah kiri namanya Kip Thorne. Ya, namanya Kip ya, teman-teman. Dia juga sebenarnya sama si Einstein, teman-teman. Ahli fisika dan segala macam. Kalau kita tanya sama orang-orang yang bergerak di bidang yang sama, fisika, ilmuwan, mereka sama-sama peraih Nobel kok. Bahkan ya lebih muda sebenarnya si Kip ini daripada si Einstein zaman hidupnya. Tapi kita lebih mengenal si Einstein daripada si Kip, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Padahal bidangnya sama loh. Karena ini, teman-teman. Karena ini, sukses dan terkenal itu beda. Ya, sukses nggak dua orang nih? Sukses, sama-sama sukses, peraih Nobel dan segala macam. Tapi terkenal belum tentu. Ya, terkenal itu sama-sama di ilmuwan, oke. Tapi Einstein bisa terkenal di luar ilmuwan, teman-teman. Ya, Einstein bisa terkenal di luar ilmuwan. Ya, padahal bidangnya sama. Jadi teman-teman jangan hanya sukses. Anda harus sukses dan terkenal. Karena sukses dan terkenal itu berbeda. Ya, sukses dan terkenal itu berbeda. Mungkin teman-teman bisa sukses di asuransi, tapi belum tentu bisa terkenal. Ya, jadi sukses dan terkenal. Ya, jadi kita harus sukses dan harus terkenal, teman-teman. Ya, saya biasa seperti ini ya. Saya lakukan di media sosial ya supaya bisa terkenal, bukan terkenal dengan hal jelek ya, terkenal dengan hal baik ya, teman-teman ya. Saya akan post story ya. Sebisa saya join field ke agent ya, agentnya closing, saya akan post ke media sosial ya, teman-teman. Nah, apa sih yang dipost di media sosial? Saya akan post perjalanan mengenal nasabah ini, terus habis itu kebutuhan nasabah sampai closing, teman-teman. Saya bukan hanya post, oh, klaim COVID misalnya 100 juta. Kadang-kadang kalau saya malas, saya juga postnya seperti itu sih. Karena ini harus dibuat cerita, teman-teman. Harus dibuat cerita. Jadi di media sosial itu sebenarnya harus dibuat cerita, teman-teman. Kenapa harus dibuat cerita? Karena seperti ini, fact tells, story sell, teman-teman. Kalau kita hanya buat, oh klaim COVID, dibayar 100 juta. Ya udah. Orang akan berpersepsi bahwasanya COVID-nya, klaimnya approve 100 juta. Tapi kalau story sell, story menjual, ya saya usahakan setiap ada cerita itu setiap ada tuh saya buat story, teman-teman. Memang lebih butuh waktu ya, lebih butuh waktu, energi, pikiran. Tapi mudah-mudahan saya dengan buat seperti ini, kalau nasabah yang follow di account saya dan segala macam, mereka lebih ini ya, lebih gampang ya, kita pre-sell-nya lebih gampang. Ya, jadi pastikan kita sukses dan terkenal, bukan hanya sukses. Karena yang dipost di media sosial itu berpengaruh, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus aktif di media sosial. Jadi di media sosial apa sih yang dipost? Kira-kira seperti ini. Fact tells, story sells. Jadi dibuat story aja. Misalnya ya, kita ikut apa, kenapa, bla bla bla, dibuat story. Karena story menjual. Sedangkan fakta hanya memberitahu. Ya, teman-teman. Ini adalah sharing saya. Sampai di sini mungkin ada Q&A, lebih kurang sudah 1 jam ya. Saya kembalikan ke Bro Erison ya. Thank Thank you you, Bro teman-teman. Erik. Selamat pagi. Teman-teman, silakan teman-teman boleh tulis chat, teman. Kalau untuk melakukan pertanyaan, karena ngundang Koko Ancua dari Medan ini susah nih, teman. Enggak benar itu. Enggak benar. Itu memfitnah saya itu. Kagak. Nah ini brother gue hebat nih. Teman-teman, kalau ada pertanyaan Anda boleh chat, tapi sebelum gue baca, nah gue ingin tanya. Rick, jadi waktu pertama kali kan lu dateng, lu kerja sama orang, tiba-tiba karena lu mau ada si Irfan kecelakaan, ya bener kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah ya. Bener ya, karena habis itu satu keluarga beli asuransi 5 orang bayar tahunan dan leadernya adalah Wison. Wison itu pernah rekrut Acong ya, Acong ya. Kau nggak saudara Mana si Acong? kedua. Acong itu sepupu saya itu. Oh, Saya iya, panggilnya sepupu itu. Bang Acong, kasih muka dong Acong. Nah kan, nah jadi situasinya habis itu lu resign ya, resign dari kantor dan lu full time di Prudent, bener? Kenapa lu berani resign? Apa yang lu lihat waktu saat itu, Rick? Oke. Nah, kenapa saya berani resign ya, teman-teman ya? Oh, Acong hadir ya. Ini sepupu saya nih. Ya. Nah, kenapa saya berani resign ya, teman-teman ya? Karena pertama ya, saya ada 3 pertimbangan sih. Saya kenapa berani resign? Saya pertama, saya usia waktu itu sekitar 24 tahun, 25 tahun ya. Saya belum berumah tangga.
Itu pertimbangan pertama. Belum ada ekornya lah. Oke? Nah, kedua ya, anggap pun kalau saya gagal, kalau saya benar-benar gagal, saya makan Indomie 1 bulan, nggak ada anak saya deh yang ikut makan. Kira-kira seperti itu. Terus yang ketiga, saya berpikir kalau saya berhasil, satu keluarga berhasil loh. Reward dan punishment-nya kan totally beda gitu. Nah, itu 3 pertimbangan saya sih, bro. Nah, waktu perjalanan gampang nggak? Nggak mungkin gampang dong. Closing pertama Nggak lu setelah mungkin. berapa lama, bro? Gimana, bro? Closing pertama lu ketika lu memutuskan resign atau sebelum resign? Sebelum resign. Sebelum resign itu saya sudah punya income tambahan. Udah Jadi berapa, bro? income Waktu tambahan itu itu sekitar 1 juta. Jadi teman-teman ya, jangan bandingkan seperti sekarang ya teman-teman ya. Karena saya itu sama sekali nggak punya market, saya harus door to door teman-teman. Ya, saya harus door to door. Saya bisa pertama-tama itu bisa 40 juta itu keringat darah. Ya, apalagi 11 tahun yang lalu itu 300.000, 350.000. Saya door to door sampai jaket dan helm saya hilang, teman-teman. Sampai saya berpikir ngapain ya asuransi ya, saya kerja di perusahaan raksasa, jaket dan helm saya bisa hilang. Emang ada pekerjaan seperti ini ya. Jadi saya punya income cuma 1 juta sih, bro, awal-awalnya. Jadi waktu saat itu karena 1 juta lu memutuskan resign karena lu memang ingin merubah hidup, karena lu ingin ngangkat keluarga ya. Hebat ya. Ya. Dan hebat ya, karena mengangkat keluarga akhirnya semua saudara Tamrin datang ke Prudent. Bener, koreksi gua kalau salah. Benar. Berapa saudara, bro, yang lu berhasil lu bawa? 5 Saudara kandung, sepupu atau apa? sepupu. Semua sudah sukses lah ya. Jadi kalau Bro Arisa mau undang, tinggal undang aja. Sudah Tahu gua, MDRT, sudah gampang. AAD, sudah startup, semua sudah masing-masing sudah sukses lah. Gua pegang kepalanya dulu. Nah, kepalanya datang dulu ini, teman-teman. Bro, perjalanan ketika resign dari kantor, apakah struggle-nya kan pasti banyak. Karena tadi ada satu slide yang cukup menarik, before dan after, ketika lu nge-remind gue juga luar biasa ya. Ada satu hal yang menurut gue, zaman dulu kita training susah ya, bro ya? Wah, minta ampun sih. Bukan Ya. susah, minta ampun, bener-bener. Zaman dulu kita kalau mau nanya isi polis, isi klaim, berat bener itu. Bener? Nggak ada. Kayaknya pun nggak pernah dibahas isi polis. Oke ya, bener ya bro ya. Jadi kita Benar. dulu memang tidak ada bahas klaim bagaimana caranya. Kalau dulu ada nggak pengalaman waktu zaman dulu waktu pakai SFA ngeklaim investigasi, lu kemana bro? Ada, itu zaman pasti dulu. Hah? pasti ada itu. Waduh, ya gimana ya ceritanya ya? Ya ngalami lah. Ngalamin ya. Setiap hari cuma Iya, ngeklik SFA dalam proses investigasi tanpa bisa ditanya kemana-mana ya. bener. Makanya Zaman saya bilang, sekarang jauh lebih enak ya bro. kalau yang pernah ngalami era before dan after itu udah kayak langit sama neraka sih. Kalau pernah ngalami era, ya totally jauh banget. Oke, itu keren itu. Lu mengingatkan gue langsung before dan after itu. Erik, waktu ketika lu resign, lu full time, apakah pernah down? Dan sempat lu bilang, gua balik lagi ke kantor lah bro. Gitu maksudnya, udahlah gua balik lagi ke kantor. Pernah nggak kepikiran itu? Pernah. Jadi down itu ya sebenarnya manusiawi. Saya sharing saya sama tim saya, bahkan sampai hari ini pun ya sama tim saya ya. Saya pernah tanya, saya down nggak? Bisa down nggak sampai sekarang? Ya bisa. Karena menurut saya manusiawi ya. Saya saya nggak mau sharing yang kayak bukan otentik, bukan saya ya. Saya Superman. Saya sampai hari ini bisa down nggak? Bisa. Nggak mungkin nggak bisa down, teman-teman. Menurut versinya saya nggak tahu yang lain ya. Bisa down nggak? Bisa, teman-teman. Nah, menurut saya, waktu down apa yang harus dilakukan? Sebenarnya gini, yang paling penting, suatu masalah, bagaimana kita merespon. Respon ini yang menentukan, teman-teman. Respon ini yang menentukan. Saya sharing begini. Misalnya ya, ada orang berdebat luar biasa, bertengkar luar biasa, ada yang begitu bertengkar luar biasa, ambil golok, bacok. Ada? Mungkin kita pernah baca berita dan segala macam ya. Itu adalah respon. Bagaimana terhadap sebuah situasi. Ya, mungkin mungkin ada suami istri yang lagi ribut, begitu ribut mungkin ada yang KDRT dan segala macam. Itu adalah soal respon ya, bagaimana kita dalam merespon sebuah situasi. Jadi respon ini paling penting sebenarnya. Nah, waktu saya down,
apa yang saya lakukan, teman-teman. Jadi respon apa yang saya lakukan. Nah, saya bersyukur ya, teman-teman ya. Saya punya tim ya. Jadi sebenarnya ya waktu saya down, tim saya yang menguatkan saya. Kenapa? Karena kita kalau sudah punya tim, kita sudah leader besar, kita punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu yang membuat kita nggak bisa down terlalu lama kan, karena kita seorang pemimpin harus berdiri di depan gitu. Jadi waktu saya down, saya harus ketemu tim saya. Jadi waktu saya down, saya semangati orang lain. Bagaimana mungkin bisa down semangati orang lain? Kita harus paksa diri kita. Dan paling penting adalah lingkungan. Jadi lingkungan. Jadi lingkungan itu membentuk masa depan. Saya sangat percaya namanya lingkungan. Lingkungan itu membentuk masa depan. Itu sih, bro. Oke. Ada pertanyaan di chat ya, bro, gue baca. Ini Iya, mungkin iya. pertanyaan semua orang di kondisi saat ini. Ketika orang yang lagi datang ke industri ini, ya di saat ini kan kita mengetahui situasi sangat challenging yaitu PPKM, orang juga takut ketemu kita. Apa menurut lu bagaimana saran lu, bro, untuk melakukan itu, bro? Terus terang ya, kalau jawaban yang tepat, saya rasa tidak ada. Karena kenapa? Ini sesuatu yang baru bagi semua orang. Ya, sesuatu yang baru ya bagi semua orang ya, teman-teman ya. Saya juga lagi bagaimana beradaptasi ya. Saya lagi juga belajar beradaptasi. Ya, saya juga lagi coba online selling, join field dengan teman-teman di tim ya. Jadi saya pribadi saya mungkin aktifin banyak di media sosial ya. Aktifin di media sosial. Dan saya juga mungkin bersyukur ya dengan kecanggihan teknologi, dengan ada cekatan dan segala macam, itu bisa closing misalnya di Jakarta, seperti itu. Tapi kalau ditanya rasionya banyak, belum banyak. Belum banyak, jujur belum banyak, teman-teman. Ya. Dan saya juga bersyukur ya, mungkin di Sumatera ya, di Sumatera itu nggak terlalu seketat di Jakarta mungkin ya. Tapi baru PPKM ini benar-benar lebih ketat sih. Ya, benar-benar lebih ketat. Jadi kalau di jawaban yang tepat sebenarnya tidak ada. Jadi gini, saya mau sharing real story-nya saya. Ya, ini yang saya hadapi ya. Jadi saya mau sharing itu adalah yang benar-benar otentik ya, benar-benar apa yang saya alami ya, bukan yang dibuat-buat teman-teman ya, bukan saya superhero, saya Superman, tidak seperti itu. Saya tahun lalu teman-teman, tahun lalu 2020 ya, saya nggak capai apa-apa, satu pun nggak capai apa-apa teman-teman. MDRT Startup saya pun nggak capai. Kenapa bisa begitu teman-teman? Kenapa tahun ini saya bisa capai early MDRT Beijing, cash out ya 16 jutaan, bisa early MDRT dan segala macam. Nah, kenapa bisa itu? Jadi saya mau sharing adalah yang saya alami, bukan yang dibuat-buat, teman-teman. Bukan, wah lu bisa, nggak seperti itu. Saya sharing apa yang saya alami. Nah, menurut saya, COVID ini selain menyerang kesehatan, juga menyerang psikologi seseorang. Jadi benar-benar, jadi di tahun lalu itu saya benar-benar takut ya, teman-teman ya. Saya benar-benar takut ya, teman-teman. Jadi di bulan 3, 4, 5 tuh, waduh, itu kayaknya berita itu di Medan itu mall tutup segala macam itu benar-benar menyerang ke psikologi. Ya waduh, jadi saya udah benar-benar takut, saya benar-benar nggak lakuin apa-apa, saya hanya sekedar say hello dan segala macam, teman-teman. Ya, jadi API saya tahun lalu pribadi juga cuma 200-an juta, teman-teman. Ya, jadi COVID itu selain menyerang kesehatan, ya mungkin ekonomi juga menyerang psikologinya saya. Ya, akhirnya apa yang saya lakukan di 2021 ini? Ya, apa yang saya lakukan di 2021 ini? Kenapa bisa bagai langit dan bumi? Ya, kenapa bisa capai early MDRT, bisa capai MDRT Beijing dan segala macam, teman-teman. Nah, di 2021 ini dibanding 2020, teman-teman, saya pribadi saya harus bisa memilih mana informasi yang menguatkan saya, mana informasi yang melemahkan saya. Karena di 2020 saya dibombardir dengan siapa meninggal, berapa banyak, segala macam. Terus dokter-dokter di Medan yang top-top yang saya tahu itu kena meninggal dan segala macam. Saya benar-benar, waduh, ini gila teman-teman. Nah, itu benar-benar menyerang. Ya, jadi di 2021 saya putusin, ya bukan saya anggap remeh COVID, teman-teman, jangan salah ya. Saya tetap lakukan protokol kesehatan, saya tetap lakuin semua, teman-teman, saya tetap lakuin benar-benar ya jaga ya. Cuma saya harus bijaksana memilih mana informasi yang bisa menguatkan saya, mana informasi yang bisa melemahkan saya. Jadi di 2021 mulai awal saya sudah mulai stop membaca informasi-informasi yang menakutkan. Kalau saya terus begitu,
nanti kena ke psikologi saya terus-menerus, nggak bisa selesai, teman-teman. Ya, jadi bukan berarti jangan salah ya, berarti saya anggap remeh COVID ya. Sekali lagi ya teman-teman, cuma saya lebih bijaksana, lebih wise memilih. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya ya. 2020 saya tidak lakukan apa-apa. 2021 kenapa bisa langit dan bumi, bisa sampai early MDRT dan segala macam? Karena saya lebih bijaksana memilih. Saya membentengi diri saya dengan mana informasi yang bisa melemahkan saya, mana informasi yang bisa menguatin saya. Itu aja sih. Jadi lu memilih informasi apa yang lu ingin lu terima. Oke, tetapi Bro Erik mah kalau nggak jualan pun nggak apa-apa, kan timnya banyak. Gede. Nggak bisa juga lah, nggak gitu juga sih. Gila. Koko Erik mah Mau belajar dari Koko Erikson juga. Aduh, Bro, dalam membangun tim kan gua tahu Bro, lu mengajak keluarga lu semua. Itu Irfan, Tamrin, adik lah, bener ya, bener. Si Irfan semua, adik-adik lu ikut semua kan, adik lu juga sekarang kan. Apakah mengajak keluarga itu gampang, Bro, untuk ke industri di sini, Bro? Apa yang lu jualkan kepada mereka sehingga mereka ingin join juga ke Prudent? Apakah mereka melihat hasil baru mereka join? Apa atas suatu kata yang lu omongin kepada mereka, Bro? Oke, ini pertanyaan yang banyak sekali yang tanya ya. Saya sharing dimanapun ya, banyak orang tanya gimana merekrut keluarga ya. Sebenarnya nggak ada jawaban dalam satu kalimat langsung powerful. Ya, nggak ada satu kalimat, oh job ini langsung bisa ngajak keluarga, nggak ada sih sebenarnya. Menurut saya lebih cenderung ke hasil sih. Hasil. Apakah mereka pernah cerita? Karena gue lihat Koko Erik jadi begini, jadi ikut. Apakah pernah mereka mention, Bro? Undang aja lah. Undang aja, langsung testimoninya lebih seru ya. Oke, nanti gue undang ya. Tetapi teman-teman luar biasa ya. Erik Tamrin ini berhasil mengajak keluarga besar ke datang ke industri asuransi. Nah, pertanyaan lagi di floor teman. Ini ada dari Lim Octavianus, tetapi yang down sudah dijawab ya mungkin ya. Nah, pertanyaan gue gampang. Bukan dibalikin. Ada pertanyaan lanjutannya. Apakah seorang harus penting ketika seorang jadi agent atau AAD dia perlu promosi, Bro? Pentingkah promosi di tahun ini di kondisi sangat-sangat challenging di tahun ini, Bro? Apakah Halo? penting promosi untuk promosi? Ya, agent menjadi AD atau AD menjadi AD. Apakah penting untuk promosi, Bro? Sebenarnya gini. Dalam perjalanan saya 11 tahun di industri asuransi, dan perjalanan saya menjadi seorang leader ya, zaman kita dulu UM, SUM gitu ya, sekarang sudah AAD gitu. Sebenarnya jawaban itu harus dari diri sendiri. Nggak bisa dari yang saya, lu harus promosi segala macam, nggak bisa. Ya, kita harus jawabannya itu harus dari diri sendiri. Penting nggak penting itu kita putusin. Nggak bisa dari luar. Bro Erik, penting nggak? Sebenarnya versi Bro Erik. Penting nggak promosi kalau sebenarnya lebih bukan, kalau saya lihat ya, kalau saya pandangan saya pribadi ya, promosi itu adalah hasil akhir. Hasil akhir. Betul ya. Okay. Dari apa yang kita lakukan, hasil akhirnya kan promosi. Nah, setelah promosi kita jadi apa yang paling penting? Itu jawabannya sih. Setelah kita promosi itu kita bisa apa? Misalnya nih, setelah kita promosi kita bisa punya lebih quality life. Kita bisa punya income yang lebih baik sehingga impact-nya ke quality life. Nah, jadi karena kan promosi itu hasil akhir, bukan hasil awal. Nah, kalau teman-teman tanya, penting setelah saya promosi saya bisa jadi apa? Impact yang saya bisa berikan itu apa gitu. Jadi maksudnya lu adalah hasilnya ketika kita mencapai promosi, apakah ada impact yang terjadi pada kita. Jadi harus dijual masing-masing ya. Dan kata lu tadi adalah yang penting adalah prosesnya. Betul, karena kan promosi itu kan hasil akhir. Promosi adalah hasil. Nah, kalau menurut Bro Erik, proses yang menjadi seorang agent yang benar agar bisa menjadi promosi atau dia berprestasi, prosesnya seperti apa, Bro? Prosesnya saya yakin ya, gini ya, misalnya contoh. Saya kasih contoh yang lebih umum. Misalnya kalau orang mau kurusin berat badan, ya, yang dikejar sebenarnya bukan kurusnya, karena kurus itu kan hasil akhir. Tapi yang dikejar adalah kesehariannya. Kalau misalnya si orang jogging, ya, olahraga, jaga makan, hasil akhirnya pasti kurus dong. Karena inputnya benar. Dia tidak mengejar output. Nah, saya banyak di awal-awal saya bergabung di Prudential,
saya banyak mengejar adalah output. Harus misalnya MDRT dan segala macam. Akhirnya saya sadari, kalau saya terus mengejar output, stres. Karena output itu nggak pernah bisa selesai. Tutup di 2021, 2022 Januari mulai lagi, kejar lagi. Kan stres. Tiap tahun seperti itu. Tapi kalau saya ganti, ya inputnya, saya ganti pola input, pasti outputnya benar. Contoh nih misalnya, orang nggak usah mengejar kurusnya. Tapi kalau orang yang kejar adalah dia konsisten jogging, konsisten jaga makan, kurus itu hasil akhir. Itu pasti akan terjadi. Nah, jadi teman-teman ya, sama seperti itu. Ya, contoh kedua ya, misalnya seorang kita, misalnya kita punya 2 anak nih di rumah gitu. Kita sudah bisa tahu anak yang mana itu bakal juara. Dari mana kita bisa tahu? Dari kesehariannya. Misal, si anak A pulang langsung main game sampai sore. Si anak B, ya mungkin pulang, rapin catatan dan segala macam. Kemungkinan besar yang akan juara itu adalah anak yang B mungkin. Nah, sama seorang agent. Jadi, yang kita nilai sebagai seorang leader itu adalah kesehariannya. Apa yang dia lakuin. Habits. Kalau dia lakuinnya habits benar, kan bro, habits. benar. Kalau yang dia lakuin benar, hasil akhirnya pasti terjadi. Kalau dia jogging, dia jaga makan, dia diet, nggak mungkin nggak kurus lah. Nggak mungkin. Oke, jadi Kira-kira seperti itu. Habits yang menurut lu bagus bagaimana, bro? Sebenarnya habit yang menurut bagus tuh di Indonesia tuh kan dari dulu ya. Dari dulu itu waktu zamannya kita itu juga bisa dikasih tahu bahwa saya 1 hari minimal prospek 2 orang kan. Sebenarnya dikasih tahu kan. Prospek ya, bukan kongko ya. Jadi kalau kita bisa lakuin ya 1 hari misalnya 2 orang saja, konsisten 1 minggu itu nggak usah 6 hari lah. 1 minggu itu 5 hari. Itu MDRT, itu semua promosi itu pasti tercapai sebenarnya. Jadi kerjaan kita poinnya di situ ya. Habits-nya hanya perlu melatih ketemu 2 orang prospek ya. Benar. Cuma kan itu nggak setiap orang melakuin kan. Oke. Pertanyaan lanjut bro. Itu. Bagaimana? Ngomong-ngomong sebelum saya mau nanya nih. Kenapa? Sebelum saya ditanya, ada nggak di sini namanya Cici Sriyanti? Sriyanti nggak tahu. Kenapa? Ada, soalnya agennya saya, cicinya bergabung di Enrich. Hah? Nggak tahu gua. Nggak tahu ya. Nggak ngerti bro. Oke. Maaf ya bro, bukan mengambil lo bro, gua nggak tahu. Sriyanti ada yang kenal nggak? Oke, lanjut. Ya oke. Oke, jadi teman-teman lanjut ya. Bro, kalau seorang agent baru kan pasti baper bro. Minder. Menurut lu harus bagaimana? Waktu lu jadi agent, seorang Erik Tamrin dulu baper sama minder nggak bro? Pertama kali jadi agent. Sejujurnya saya sekarang juga masih minder sih. Saya orangnya nggak terlalu pede sebenarnya. Orang kayak lu masih minder ya bro ya? Bisa ngomong dengan lancar di depan. Ini udah lancar ya. Sebenarnya ya saya orangnya lebih introvert sih. Saya pribadi saya orangnya cukup introvert ya. Kalau kita mungkin pernah belajar 4 kepribadian manusia, saya lebih cenderung ke melankolis lah. Saya lebih ke melankolis. Jadi saya orangnya lebih pendiam, lebih nggak banyak ngomong. Sebenarnya saya lebih seperti itu. Ya, jadi kalau seorang agent baper itu saya rasa manusiawi ya. Manusiawi, setiap orang itu bisa ngalami sih sebenarnya ya. Saya rasa karena manusia itu kan bisa up and down gitu ya. Jadi nggak ada yang perfect ya. Kenapa saya mau sharing ya? Saya selalu sharing sama tim saya. Saya akan sharing apa adanya. Saya nggak akan berlagak seperti seorang leader yang Superman. Setiap saat termotivasi, setiap saat nggak baper, saya akan share the real me. This is the real me. Ini adalah yang saya. Saya orangnya begitu. Nah, jadi ya kan saya begitu. Jadi kalau seorang agent baper, oke, nggak masalah sih. Yang penting adalah kembali lagi, responnya apa? Setelah dia ngalami seperti itu, apa yang dilakukan? Responnya apa gitu? Kalau misalnya responnya ya udah saya nggak mau di Prudential lagi, ya itu pilihannya. Tapi kalau responnya, oke, saya baper, saya coba gabung ke komunitas, enrich, sharing seperti ini, ekosistem, itu kan respon. Suatu kondisi terjadi, bagaimana dia berespon. Nah, respon itu yang menentukan. Jadi maksudnya lu adalah ketika situasi dia seorang minder atau baper, responnya dia, apakah dia mencoba melakukan perubahan. Salah satunya yang lu sarankan adalah masuk ke dalam sistem agar orang tersebut pelan-pelan berubah menjadi orang yang jauh lebih bertingkat positif ya. Benar. Karena sistem itu mengubah ya. Sistem itu penting nggak bro? Sistem menurut lu bro?
Sistem gini, saya selalu ngomong sama tim saya begini, ya, kenapa perlu sistem? Bukan tanya sistem itu penting dulu ya. Saya ngomong sama tim saya nggak ngomong sama dia kenapa sistem penting. Saya ngomong sama dia, kenapa sistem? Karena jawabannya gini, supaya kesuksesan itu bisa diulang. Kesuksesan Kenapa itu bisa diulang. sistem? Supaya kesuksesan itu bisa direpetisi. Kalau nggak ada sistem, kesuksesan itu nggak bisa direpetisi. Nah, tujuan dari sebuah sistem adalah supaya kesuksesannya itu bisa terus direpetisi. Contoh, misalnya Bro Erison kalau dia nggak mau ada bangun tim, dia mau lifetime MDRT, ya udah fight aja sendiri, ngapain sistem? Kira-kira seperti itu. Jadi sistem itu dibuat atau dibentuk supaya repetisi kesuksesannya bisa diulang. Supaya bisa lahir kayak Erison, Acong, PC, dan segala macam. Jadi sistem itu terbentuk atau dibuat tujuannya adalah why-nya adalah supaya kesuksesan itu bisa diulang. Kira-kira seperti itu. Gila ya, setiap hari gue ikut M3 ya, setiap hari pun gue mendapatkan sesuatu. Hari ini gue baru tahu satu arti sistem itu adalah melakukan duplikasi kesuksesan. Hebat loh jawabannya. Ya, supaya kesuksesan itu bisa diulang. Kalau nggak rasa nggak perlu diulang, ya udah nggak perlu sistem. Misalnya Anda lifetime, teman-teman lifetime MDRT atau lifetime COT, ya udah ngapain sistem? Anda kan bisa sendiri. Tapi kalau Anda pingin, Anda MDRT, mencetak MDRT, Anda perlu sistem supaya kesuksesan itu bisa direpetisi. Kalau orang dulu waktu lu dicari agent bro, pertanyaan berikut. Ketika ada pertanyaan dari Floor dari Ping, ketika jadi agent pasti kan nawarin orang, temen-temen masih berpikir ngapain lah sama Erik lah, agent asuransi lah, ditolak lah negatif thinkingnya, dan ketika itu lu pasti merasa drop. Nah karena closing nggak ada malah ditanggapi negatif. Ada saran nggak buat agent-agent seperti ini bro? Ketika dijauhin sama temen, ketika closing nggak ada malah dijauhin, kata ngomong jadi agent asuransi lah, ngapain lah pasti gagal. Ada nggak tanggapan menurut lu, saran lu untuk agar orang tersebut bisa jadi lebih bangun bro? Versi Oke, gini. Ini versinya saya teman-teman ya. Ini versinya saya ya. Saya selalu begini. Saya kan juga merekrut ya, membangun tim juga ya. Di agent saya juga pasti ada ngalami hal yang sama. Jadi sama penyakitnya semua ngalami. Saya bilang sama new agent saya atau agent saya bilang begini. Pertama, terima. Accept it. Karena itu adalah bagian dari pekerjaan kita. Ya, Anda harus bisa terima. Kalau lu nggak bisa accept it, terus terang lu nggak cocok. Contoh saya bilang kasih dia contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya kita bekerja nih, dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Setiap hari seperti itu kita bekerja. Kita bisa terima nggak? Accept nggak? Waktu kita itu nggak fleksibel. Kita ada apa-apa mesti cuti dan segala macam. Kita pasti mau nggak mau accept dong, karena gaji misalnya. Kalau suatu saat kita sudah nggak bisa accept, berarti kita resign. Kan kira-kira seperti itu. Nah, di profesi asuransi, hal pertama, kita harus accept, kita sadari kan, pekerjaan kita memang seperti ini. Kita nggak bisa menolak. Kita nggak bisa, lu harus begini, lu harus begini. Di fondasi pertama, sebelum jadi seorang agen asuransi, ini adalah kenyataan pahit yang harus kita terima. Kita nggak bisa menghindar dari itu. We must accept it. Kita harus menerima. Ini adalah kenyataan pahit dari profesi kita. Nah, setelah kita terima, reward-nya worth it nggak? Kan balik ke situ kan. Reward-nya, lu terima begitu pahit, dijauhi orang, gimana? Lu worth it nggak? Gitu. Oke. Nah, Anda bisa sendiri kan, reward-nya worth it nggak? Anda lihat aja lah, income Erison, income Acong, income leader-leader luar biasa, dan segala macam. Anda bisa lihat lah lifestyle-nya dan segala macam. Jadi pertama menurut saya, accept it dulu. Terima dulu. Karena profesi ini nggak bisa nggak terima. Itu adalah bagian dari pekerjaan kita. Misalnya Anda bermain tinju ya, nggak mungkin Anda nggak ditinju orang dong. Itu adalah bagian dari permainan. Kira-kira seperti itu. Permainan kita ketika Anda mau berhasil di industri ini, suka nggak suka, nyinyiran orang lain tuh pasti ada ya bro? Ya, kita harus terima itu. Itu adalah bagian dari lika-liku pekerjaan kita. Oke. Bro, ketika lu menjalankan bisnis asuransi, lu resign, lu jadi promosi UM, SUM, AM, titik kapan ketika lu menjadi ada sesuatu namanya momentum ya. Namanya gue bilang selalu ada titik momentum. Titik momentum yang menyatakan, wah ini bener adalah bisnis gue, bener-bener yang gue cari. Kapan bro? Titik itu kapan dan kenapa itu ada bro?
Berarti lebih ke pengembangan ya, bukan lebih selling ya. Ya, jadi nggak, bukan maksud gua, kapan sih lu merasa, ya ini Prudential, ini adalah bisnis gue yang harus gue lakukan benar-benar full heart, bro. Kan awalnya kan lu resign, lu coba-coba, nah tapi kan lu belum yakin, bro. Nah ketika lu, kapan lu menjadi benar-benar yakin, bro? Oke. Pertama, kapan yakin itu tidak bisa dipungkiri, itu pasti ada perubahan income. Itu semua orang itu datang ke Prudential pasti mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, pasti mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, begitu income kita sudah bertumbuh, ya, kita pasti sedikit banyak kita melihat, oh, loh, luar biasa ya income-nya bertumbuh. Nah, sebenarnya menurut saya titik balik momentum, ya, karena saya melihat perubahan hidup di tim, bukan di saya, perubahan hidup di teman-teman di tim. Ya, jadi perubahan hidup di teman-teman di tim itu benar-benar, wah, ini gila ya. Saya sendiri kalau dikasih itu nggak sanggup ya, saya bisa kasih mereka seperti itu. Apalagi di keluarga saya, adik-adik saya gitu. Saya mau bantu bagaimana, benar ya. Tapi kalau saya membawa mereka ke Prudential, saya bisa lihat perubahan hidup mereka. Ya, mereka juga udah sukses lah ya, sudah perubahan hidup. Nah, di sana saya juga melihat, oh, titik balik pertama ya. Terus kalau dari penjualan, ya itu kan dari membangun tim. Ya, terus saya cerita ya dari penjualan. Dari pertama saya start club. Nah, jadi pengalaman pribadi saya, ya pengalaman pribadi saya dalam penjualan itu ada 3 pilar. Ada 3 pilar yang seorang agent tuh harus punya. Ya, pertama itu adalah psikologi, technical market. Psikologi technical market. Jadi saya pribadi dulu itu saya sama sekali nggak pernah MDRT, startup segala macam, nggak pernah. Kenapa? Karena saya percaya bagaimana mungkin door to door 300.000 itu bisa MDRT, bisa startup, ya itu saya nggak mungkin teman-teman. Ya, jadi saya percaya itu nggak mungkin ya. Sampai akhirnya teman-teman ya, saya bisa closing satu case ya. Saya ketemu nasabah ini waktu saya ke Penang, saya bawa nasabah ke Penang, saya ngobrol-ngobrol, pulang ya. Setelah saya pulang, nasabah ini minta saya bantu urus klaimnya. Nah, saya minta bantu urus klaimnya. Saya cek polisnya masih aktif, klaim dibayar segala macam. Akhirnya setelah klaimnya dibayar, ya teman-teman, saya di sana mulai prospek dia. Anda bayangin ya, saya prospek 300.000, 400.000, 11 tahun yang lalu ya, 300.000, 400.000, 500.000, bisa langsung closing satu keluarga itu premi 100 juta. Nah, saya di sana kaget. Hah? 400.000, 500.000 langsung bisa closing 100 juta 11 tahun yang lalu. Ya, 11 tahun yang lalu ya, teman-teman ya. Nah, di sana psikologi saya berubah. Mental saya berubah. Di sana saya mulai, oh berarti cara prospek saya nggak bermasalah. Berarti psikologi dan market saya yang bermasalah. Sejak itu saya menyadari bahwasanya kedua pilar ini harus saya upgrade ya. Psikologi, technical market. Jadi dalam penjualan itu momentumnya itu ada 3. Psikologi, technical market. Kita nggak bisa kehilangan salah satu. Psikologi, technical market. Contoh, kita seorang agent ya, kita punya market yang luar biasa, network yang luar biasa, kita sudah training yang luar biasa di sistem Enrich segala macam, luar biasa. Tapi orang ini nggak berani buka mulut. Psikologinya kena. Bagaimana mungkin dia bisa jual? Anggap kalau dia berani buka mulut, dia nggak berani follow up. Jadi psikologi technical market, sehingga ya itu nggak bisa itu ya, nggak bisa di ini ya, nggak bisa dihilangkan salah satunya. Contoh, kita sebagai seorang leader, kita itu nggak bisa ya nge-push ya agent itu untuk ngototnya follow up itu nggak bisa, harus dari dianya, itu dari psikologinya. Kita bilang semangat, motivasi segala macam, pikiran dia waktu dia follow up nasabah itu berpengaruh loh. Bagaimana dia follow up pertama, follow up kedua, follow up ketiga, itu psikologi. Dan nggak banyak orang bisa. Ya, saya juga banyak belajar ya dari agensinya kami, itu banyak orang hebat ya. Dari Bu Hombi, Bu Destina, TOT, dan segala macam. Itu psikologi mereka tuh luar biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi 3 pilar, gue ulang ya, 3 pilar seorang agen asuransi harus punya adalah psikologi, teknikalnya, dan ketiga adalah marketnya. Psikologi itu adalah yang berurusan yang paling penting ya bro, kalau menurut lu ya. Benar, paling penting. Karena psikologi itu nggak bisa diajarin. Oke, ini ada yang ngaku nih akhirnya. Icen namanya Serianti dari Aan ternyata. Oh, Erik Tamrin itu leadernya adik saya di Medan. Halo, Maaf ya salam bro. kenal ya Ci. Gue tidak tahu apa-apa bro.
Maaf bro ya. Oke, teman-teman saya akan lanjutin ya. Closing pertama berapa lama setelah join? Apakah ada cerita unik dari closingan lu bro? Terus terang kalau ditanya closing pertama nggak ingat lagi. Udah puluhan tahun yang lalu. Case yang unik, yang buat lu down, case yang kurang ajar, case yang nyebelin, case yang bikin lu emosi, ada nggak? Case yang berkesan lah ya. Yang berkesan lah, oke. Bukan nyebalin sih. Sebenarnya gini, ya salam kenal ya Ci. Gitu. Yeah. Sebenarnya gini ya, saya terakhir ini ya, sejujurnya gini, kita sebagai seorang agen asuransi, tidak dipungkiri di bidang sales ini, kita selalu dikejar target. Kita selalu di-push target, dikejar target. Kadang-kadang itu pressure-nya gede. Itu tekanannya gede loh. Gitu. Ya saya nggak tahu ADS ada follow up, ya kalau di Medan itu ADS ada follow up, Pak, case, RADD, territory head dan segala macam. Nah, saya ngomong sama tim saya begini. Sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, kita harus ingat sih sebenarnya the value, sebenarnya closing itu value-nya apa? Apa sih arti sebuah agen asuransi? Apa sih arti sebuah polis? Jadi mindset kita itu nggak selalu melulu tentang uang, tentang closing, tentang API. Value daripada closing apa? Ya, itu harus kita ingat. Contoh ya, saya selalu bilang sama nasabah, sama teman-teman di tim saya gini, seorang nasabah, di saat dia mengalami resiko, dia butuh 3 hal. Seorang nasabah, saat dia mengalami resiko, dia butuh 3 hal. Pertama, dia butuh dokter terbaik yang bisa menyembuhkan dia. Dia butuh dokter terbaik yang bisa menyembuhkan dia. Kedua, dia butuh support dari keluarga dekat dia. Ketiga, dia butuh uang atau asuransi untuk berobat. Jadi dia butuh 3 hal ini sebenarnya. Dokter terbaik yang bisa menyembuhkan dia, support dari keluarga dekat dia, dan asuransi. Dan itu value yang harus kita ngerti, harus kita bawa, bukan hanya omset. Ya, jadi saya sadarin ke teman-teman di tim saya itu bahwasanya kita punya value yang bagus, bukan sekedar soal closing premi, soal ini dan value-nya apa. Saya punya satu case yang unik ya, yang tadi saya belum jawab. Nasabah ini ya, saya jadi agent, dia nggak closing sama saya. Dia masih family dari istri. Dia nggak closing sama saya, teman-teman. Dia nggak closing sama saya sampai saya sudah SUM. Teman-teman bisa pikirin ya, agent nggak closing, SUM baru closing. Nah, kalau SUM itu sekarang apa ya? AAD ya? AAD nggak mungkin ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi singkat cerita, dia panggil saya ke rumahnya, teman-teman. Ini the real case ya, ini the real case, saya sharing sama tim saya juga seperti ini. Dia panggil saya ke rumahnya, dia mau masuk asuransi. Dia seorang kepala cabang, teman-teman, penjual mobil di Hyundai. Ya, di Kia. Di Medan Kia, dia jualan mobil, kepala cabang. Dia mau masuk asuransi untuk keluarganya, ya, dari agent, nggak masuk sampai SUM. Singkat cerita, closing, teman-teman. Nah, selang tidak berapa lama, teman-teman, penjualannya drop. Ya, kita tahu kalau mobil Kia itu challenging-nya banyak ya. Mobil Kia pasti brand dan segala macam. Singkat cerita, penjualannya drop, teman-teman, ya. Dia nggak dikasih jadi ini lagi ya, kepala cabangnya. Dia mau diturunkan jadi supervisor. Jadi kalau turun jabatannya, pasti income-nya turun. Akhirnya, teman-teman, ya, ini masih family saya, dia mutusin ya, nggak mau jadi kepala cabang dan segala macam, mundur diri. Nah, akhirnya dia ngunduran diri, teman-teman, ya dia jual jamur tiram. Jamur yang digoreng, jamur tiram yang dia masukin ke restoran, teman-teman. Dia masuk ke restoran, ya. Dia ketemu saya, dia bilang, Erik, saya mau tutup polis saya. Ya. Dia punya 2 anak, dia sendiri. Istrinya bayar sendiri, istrinya bekerja. Ya, dia 2 anak, dia punya. Saya bagaimana ya, saat itu ya, mungkin ya teman-teman yang mujizat dari Tuhan juga, saya bilang, jangan ditutup kok, buang aja savernya. Oke, suatu saat Koko sudah punya income, tambah lagi saver. Oh, bisa begitu ya? Bisa, saya bilang. Oke, bisa ya udah. Singkat cerita, dia pertahankan asuransinya, savernya saja yang dibuang. Dia juga kesulitan bayar asuransi bulan demi bulan, sangat kesulitan, teman-teman. Sampai suatu hari di tengah malam, saya terima, itu waktu itu ya, jam 10 malam itu kami baru selesai grup sharing di Medan. Saya terima ya telepon dari istrinya. Istrinya bilang nasabah ini kecelakaan, teman-teman. Istrinya bilang nasabah ini kecelakaan. Saya langsung lari ke rumah sakit dengan istri saya. Teman-teman,
Anda tahu kecelakaannya bagaimana? Dia dilindas truk. Dari pinggang ke bawah hancur. Ini kisah nyata, the real story, teman-teman. Ini masih family saya. Sampai di rumah sakit itu semua sudah kaget. Kami semua sudah nangis-nangisan semua segala macam, teman-teman. Dia masih di IGD waktu itu ya, darahnya masih ditampung pakai ember. Anda bisa bayangin darahnya masih karena pendarahan juga masih banyak. Anda bisa bayangin orang yang uniknya, teman-teman ya, keretanya itu ya nggak ditabrak. Jadi kita berasumsi sampai hari ini kita nggak tahu. Kita berasumsi dia malam itu dia pergi ambil jamur untuk besoknya buang ke pajak untuk jualan. Kita berasumsi jamurnya itu jatuh, dia pikir mau ambil bagaimana dilindas truk. Demi jamurnya ya teman-teman ya. Demi untuk jualan jamurnya teman-teman. Kita nggak tahu, pokoknya keretanya nggak rusak. Jadi waktu di rumah sakit seperti itu, dokter cuma bilang ke istrinya, cuma punya 2 opsi. Satu, amputasi total, dia akan cacat seumur hidup. Kedua, dalam tengah operasi ini dia akan meninggal. Kita tunggu teman-teman sampai tengah malam. Di tengah operasi dokter panggil ya istrinya ya. Saya sudah bilang sama istri saya kalau di tengah operasi dokter panggil itu biasanya ada yang nggak beres. Ya, singkat cerita nggak dipanggil masuk, istrinya nangis. Saya sudah tahu orang ini pasti meninggal, teman-teman. Ya, saya juga nangis benar-benar, teman-teman. Saya juga nangis benar-benar ya, teman-teman ya saat itu ya. Saya benar-benar nangis, shock teman-teman ya. Biasa kalau di Medan setelah itu teman-teman ya besoknya itu ada kayak ditaruh di sosial ya. Saya datang lagi ke sana teman-teman ya, saya datang ke sana, istrinya kasih lihat dompetnya. Dompetnya itu pesanan jamur berapa kilo itu masih darah semua. Saya juga nangis senangis-nangisnya teman-teman, saya juga nangis senangis-nangisnya. Ya, saya bilang aduh benar-benar luar biasa ya. Maksudnya anaknya juga masih kecil nggak ngerti ya. Teman-teman, akhirnya teman-teman saya ngurus klaim, klaimnya itu dibayar sekitar UP 250 juta, eksiden 250 juta. Anda tahu dari UP itu mereka bisa sekolahkan anaknya. Istrinya bisa kuliah anaknya. Anak pertama sudah lulus desainer, anak kedua sudah mau lulus. Jadi teman-teman, the value sebuah polis asuransi ini, kadang-kadang kita sebagai seorang agent itu sudah lupa. Karena kita selalu di-push target, selalu dikejar target. Saya mau merimain teman-teman the value dari profesi kita, the value dari sebuah polis, the value dari seorang agen asuransi. Ini the real story teman-teman. Ya. Keren ya. Keren banget bro, the value of insurance bro. Ini pertanyaan di pasar lagi. Karena lu ngomong pasar. Ini di chat ngomong, di orang bingung kereta itu mobil atau motor bro. Kereta itu orang Medan mobil motor. Motor. Oke ya, nggak apa-apa ya. Motor. Saya maaf ya, saya pakai bahasa Medan ya. Sebentar lagi saya pakai bahasa Hokkien ya. Jangan bro, ancua. Boleh. Gua ngerti. Oke. Oh, ini nggak ada yang ngerti ya. Ya. Bro, ini kita pertanyaan mungkin udah masuk ke pertanyaan terakhir, nggak terlalu banyak lagi. Bro, pengen tahu kan lu udah ngomong the value of life insurance. Gue pengen tahu, lu kan tim lu anak muda banyak. Apa yang lu bawa ke mereka, apa yang lu ajarkan mereka, apa yang lu visi yang lu berikan ke mereka sehingga mereka bertumbuh luar biasa besar di tempat lu, bro. Dan lu mereka anak muda dan ya banyak lah bro gue liatin. Nah, apa yang lu bawa kepada mereka, bro? Sebenarnya ya yang paling penting ini sebenarnya kalau menurut pengalaman saya ya, culture penting sih. Budaya penting, culture. Ya. Karena culture-nya anak muda beda ya. Generasi kita sama generasi yang lebih tinggi pasti beda. Jadi culture itu anak muda itu lebih ke have fun, jadi lebih ke flexibility, ya nggak terlalu banyak aturan-aturan mengikat, gitu. Jadi kalau mengenai bawa visi itu saya rasa nggak terlalu ditekanin ya. Yang penting adalah anak muda itu have fun, dia bisa dapat income yang good income, dia bisa hang out, nongkrong, kira-kira seperti itu. Jadi kalau visi itu sih nggak terlalu, karena anak muda itu lebih ke have fun ya. Kira-kira seperti itu aja sih. Yang lu bawakan adalah suasana mainnya ya, bro? Ya, benar. Lebih ke suasana, lebih ke culture-nya sih. Suasana main yang enjoy, yang akhirnya membuat mereka suka di tempat lu ya, dan akhirnya mereka melihat bahwa bisnis secara pelan-pelan, akhirnya mereka juga serius ya, bro. Dari main-main dulu ya. Iya, karena saya apa ya, sama mereka itu nggak kayak leader dan ini ya, nggak ada, maksudnya
Kadang-kadang kan ya itu kayak tadi saya sharing itu saya sharing otentiknya saya. Tahun lalu saya nggak capai, kenapa saya nggak capai? Saya sharing otentiknya saya. Saya bukan sharing yang kayak dimotivasi, lu bisa nggak seperti itu. Jadi saya benar-benar bicara sama mereka ada authentic me. Ini adalah saya loh, gitu loh. Jadi saya nggak dibuat-buat gitu. Jadi gapnya itu nggak terlalu jauh sehingga mungkin bisa lebih nyaman sih. Bro, ada role model dari Prudential yang lu suka siapa bro dan kenapa lu mengidolakan dia? Ada? Apakah Johnny Role model Halim, ya? Destina, atau Hombing? Eh, Atau jangan Dokter Arifin menyeberang? role Rekaman model ini gimana bakal ya keluar bro? maksudnya? Ada nggak? Role model gimana ya? Ada? Role model ya? Yang lu suka lah, yang benar-benar ini siapa sih? Kenapa lu bisa klik banget dengan Prudential? Ada omongan dari leader ini, ada nggak? Sebenarnya sih nggak terlalu sih. Ada ya. Saya pribadi saya lebih ini ya. Saya banyak belajar dari satu Gordon Ho. Di dalam Gordon Ho itu kan lebih ke pengembangan ya. Kedua itu dari Webco sih. Saya suka belajar dari Webco sih. Oke. Bro, ini pertanyaan terakhir pamungkas, bro. Apa yang lu cari seorang Erik Tamrin di Prudential, bro? Dan sekarang ini, ya lu telah mencapai apa aja di Prudential? Boleh sharing, bro. Mungkin apa yang lu capai saja di Prudential 11 tahun di industri ini, dan lu pasti udah all out full time. Lu udah bisa membawa keluarga lu banyak. Jadi nggak usah ditanya lagi income lagi, karena lu sudah berhasil membawa keluarga. Menurut gue itu adalah lebih besar daripada income saja. Tetapi apa sih seorang Erik Tamrin pengen capai lagi, bro, di Prudential? Oke, saya nggak nih ya, saya nggak akan bahas mengenai income ya teman-teman ya, karena saya rasa banyak sekali speaker yang ngomong segala macam juga Anda juga bisa ya. Saya cuma ini apa yang saya dapatin before dan after di Prudential. Before dan after di Prudential, saya garansi kalau Anda serius di Prudential, Anda akan menjadi the better person. The better person terutama dalam segi karakter sih sebenarnya. Anda akan jadi suami yang lebih baik, Anda akan jadi istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, orang tua yang lebih baik. Karena Prudential akan membentuk Anda menjadi seperti itu, selain income. Apa yang lu cari, bro, di Prudential, bro? Prudential ya, kalau di Prudential itu sama ya, kalau uang, income, itu adalah hasil akhir. Uang itu adalah hasil akhir dari apa yang kita lakukan. Contoh, simpelnya. Kita misalnya, simpelnya kita nyuci, sama orang nyuci. Kita dibayar, ya hasil dari kita nyuci itu dibayar. Jadi uang itu adalah hasil akhir, income itu adalah hasil akhir. Jadi saya tidak mengejar hasil akhir sebenarnya. Ya, nah saya punya apa ya? Apa yang saya kejar itu adalah saya berusaha mencetak itu adalah duplikasi ya, mencetak orang itu ke MDRT karena sejalan dengan Prudential ya. Sekarang kan Go MDRT ya. Jadi saya lebih fokus pengembangan mencetak mereka menjadi MDRT, Go MDRT, dan Go MDRT sih. Thank you Koko Erik Tamrin, luar biasa sharingnya, sangat luar biasa. Ya. Ini bisa bahasa Medan ya, rata-rata ya. Thank you ya Bro Harrison dan teman-teman. Thank you Bro Erik, teman-teman leaders, teman-teman tim yang mau kasih ucapan terima kasih, silakan unmute. Thank you ya Bro Erik, thank you Bro Erik, thank you Bro Erik. Thank you, Bro.